Hadirin yang dimuliakan Allah, pada bulan ini adalah bulan Rajab, bulan yang di dalamnya ada satu tanggal yang merupakan tanggal yang istimewa, tanggal yang senantiasa diingat oleh seluruh kaum muslimin, di mana ada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esensi dari Isra Mi'raj adalah bahwasanya Allah memanggil Rasulullah langsung naik berhadapan dengan Allah untuk mendapatkan perintah sholat. Sehingga alangkah baiknya momentum bulan Rajab ini, selain bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat-sangat mulia, sehingga ada sebuah hadis yang mengajarkan kepada kita doa. Di antaranya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana fi Rajab, berikan kami kebaikan, keberkahan selama di bulan Rajab ini. Karena bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Selain kita beribadah di dalam bulan Rajab karena adalah bulan yang dimuliakan Allah, maka jadikan momentum Rajab ini untuk kita memperbaiki kualitas sholat kita, untuk kita meningkatkan kualitas sholat kita. Khatib atau saya pribadi seringkali di dalam majelis ini senantiasa mengulang-ulang pembelajaran tentang sholat. Kenapa? Karena dari sisi kacamata keberfungsian atau benefit atau keuntungan dari sholat itu luar biasa. Janganlah dulu kita membayangkan keuntungan pahala yang teramat sangat besar. Kalau mau diceritakan betapa besarnya yang namanya pahala kita melaksanakan sholat fardu, mungkin berlipat-lipat kali duniawi, mungkin berpuluh-puluh kali kenikmatan kita mendapatkan seluruh dunia beserta isinya hanya melaksanakan satu kali sholat fardu. Tapi itu mungkin akan kita raih ketika kita sudah tiada, karena dunia ini bukan yaumul jaza, dunia ini bukan tempat Allah memberikan balasan yang sempurna. Tapi dunia ini adalah sebagai mazra'atul akhirah, tempat kita nandur, tempat kita menanam menuainya nanti di akhirat. Untuk hal yang tersebut saja banyak orang bersemangat ibadah. Tetapi fokus dari saya pribadi bahwa tepat setelah kita melaksanakan sholat, right after we do sholat, tepat setelah kita melaksanakan sholat, ketika sholat kita itu bisa dilaksanakan secara benar, secara tepat, maka kenikmatan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa, kedamaian dan terbebas kita dari segala macam masalah, stres, beban, apalagi depresi. Oleh karena itu hadirin, momentum bulan Rajab ini mari kita gunakan untuk menempa diri kita, meningkatkan pengetahuan kita tentang sholat. Dalam beberapa kesempatan yang lalu, khatib sudah membahas tentang bagaimana seharusnya kita fokus ketika kita hendak sholat. Hendaknya ketika kita hendak sholat, maka kita fokus kepada output setelah sholat, apa yang kita mau, yang kita dapatkan setelah kita sholat. Output setelah sholat dalam Al-Quran itu diantaranya dari sekian yang lainnya adalah dua. Pertama, ketenangan batin. Yang kedua, rasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ketenangan batin muncul dari zikrullah, ingat kepada Allah ketika kita sholat. Karena dampak dari ingat kepada Allah adalah tatmainnul qulub, damai, tenang, lapang pikiran kita. Yang kedua, dekat dengan Allah, karena ketika kita sholat kita melakukan sujud. Dan kata Al-Quran, wasjud
waqtarib, dan sujudlah engkau dan mendekatlah engkau dengan sujud tersebut. Waqtarib dari kata qoroba atau qoruba, artinya dekat. Setelah sholat, kalau kita merasakan hati kita damai, diri kita merasa dekat dengan Allah, berarti sukses. Output kita peroleh. Output itu sesuatu keluaran hasil yang right after we do that thing. Tepat setelah kita melakukan pekerjaan itu adalah output. Ketika kita belum merasakan ketenangan, ketika kita setelah sholat belum merasakan rasa dekat kita kepada Allah, ada sesuatu yang keliru mungkin ketika kita melaksanakan sholat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, istilah yang sering diungkapkan oleh ulama terkait dengan sholat yang berkualitas itu adalah sholat yang khusyuk. Khusyuk itu artinya takut. Khusyuk itu artinya merasa diri sangat ketakutan terhadap sesuatu dan tidak ingin sesuatu itu terjadi. Namun sebetulnya kalau kita lebih luaskan lagi, sholat yang disebut sholat khusyuk yang akan berdampak pada perilaku, berdampak pada pikiran, berdampak pada sikap, itu terdiri dari 3 elemen yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang pertama, elemen pikiran kita. Yang kedua, elemen perasaan kita. Yang ketiga, elemen tindakan kita. Orang yang ingin mendapatkan sholat yang berkualitas, sholat yang tatmainnul qulub, sholat yang wasjud waqtarib, maka 3 elemen itu harus terpenuhi. Tidak bisa kita misalkan hanya sholat dengan kekuatan tenaga, ruku dan sujud memang sesuai dengan aturannya, tetapi kemudian pikiran kita kemana-mana. Hati kita tidak hadir bersama dengan perbuatan kita. Tidak presence in presence, kehadiran dalam kehadiran. Banyak orang tidak menikmati sholat. Setelah sholat kemudian dia tidak menikmati rasa dekat dengan Allah, tidak menikmati ketentraman jiwa, yang itu adalah output dari zikrullah, karena dia hadir dalam ketidakhadiran. Presence in absence, hadir dalam ketidakhadiran. Dirinya, badannya hadir ketika itu, ketika saat ini kita ada di atas tempat sujud, ada di atas sajadah, tapi pikiran dan perasaannya tidak hadir bersama dengan sajadahnya tersebut. Maka kemudian hanya satu elemen yang dilakukan, hanya gerakannya saja. Apakah cukup gerakan dengan pikiran saja? Tidak cukup juga, karena ada aspek emosi. Inilah yang merupakan panglimanya kita. Hati kita itu adalah panglima. Ketika kita bisa mengkondisikan hati kita, maka pikiran kita, semua kegiatan, aktivitas dan badan kita akan terkontrol dengan baik. Untuk dijelaskan ketiga elemen itu cukup luas dan perlu waktu berkali-kali, sehingga ada training sholat khusyuk, ada training dan segala macam istilahnya. Tapi mungkin sekarang kita ambil satu ceruk kecil saja yang mungkin saya dan hadirin yang hadir saat ini bisa menjadi oleh-oleh untuk pulang, untuk dipraktekkan sedikit demi sedikit. Apa itu? Pengkondisian batin ketika sholat. Jadi emosi kita yang kita kondisikan dengan apa? Dengan syukur. Dengan syukur. Dengan syukur atau berterima kasih kepada Allah ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka insya Allah akan kita menikmati indahnya kita menatap tempat sujud kita. Kita menatap mata kita ketika kita rukuk di hadapan Allah.
Ketika kita duduk di antara dua sujud, bagaimana mekanisme syukur yang harus kita kendalikan, yang harus kita terapkan, yang harus kita jalankan ketika kita sholat? Maka yang pertama, kita syukuri ketika sholat kita. Lisan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi jangan lupa hati ini ucapkan syukur. Ya Allah, terima kasih. Detik ini Engkau telah takdirkan hamba untuk mampu mengucapkan suratul Fatihah. Detik ini Engkau takdirkan hamba untuk mampu melangkahkan kaki menuju sholat ini. Padahal detik ini ada puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, mungkin miliaran orang yang tidak Engkau beri hidayah sehingga mereka tidak melakukan apa yang hamba lakukan saat ini. Bentuk syukur seperti itu silahkan ulang, terus ulang. Terima kasih ya Allah, Engkau takdirkan lisan ini mampu untuk mengucapkan kata-kata tasbih memuji-Mu. Engkau masih izinkan lisan ini untuk menyebut nama-Mu yang indah, sementara lisan hamba lisan yang kotor, banyak berdusta dan banyak memfitnah. Terima kasih ya Allah, Engkau kuatkan hamba ini mengangkat kedua tangan hamba. Engkau kuatkan badan ini untuk rukuk dan sujud kepadamu. Ungkapkan terus rasa syukur itu sepanjang kita sholat. Maka sepanjang kita sholat, kita akan terus ingat kepada Allah. Dan rasa terima kasih itu terus kita tanamkan dan kita tanamkan ketika kita sholat. Karena memang benar, saat ini mungkin para bapak hadirin yang dimuliakan Allah duduk di sini. Namun betapa banyaknya yang saat ini orang yang keluyuran di luar, yang tidak tertarik untuk datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Belum lagi mereka miliaran orang yang tidak diberikan hidayah iman atau tidak mau beriman kepada Allah. Mereka tidak mengenal Allah, sementara kita mengenal Allah dan kita ditakdir oleh Allah untuk duduk di sini. Kita ditakdir oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat ini di masjid ini. Itu yang perlu kita syukuri. Nanti apa dampaknya? Dampaknya itu begini. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah, kata Allah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, mengingatkan, memberikan warning, peringatan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan tambah nikmatku. Tetapi kalau kamu kufur, kamu tidak pernah mensyukuri dirimu ditakdir untuk melangkahkan kaki dan datang ke tempat ibadah ini, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku teramat sangat pedih. Mari kita mencoba mengkondisikan sholat kita. Dalam setiap sholat kita, kita syukuri apapun yang diberikan oleh Allah. Syukur yang paling tinggi adalah syukur atas nikmat iman, syukur atas nikmat hidayah. Allah gerakkan hati kita untuk melakukan ibadah, untuk melakukan sholat. Berikutnya syukur atas nikmat sehat, syukur atas nikmat makan, syukur dan terus bersyukur kepada Allah. Maka insya Allah kualitas sholat kita dari satu sholat ke sholat berikutnya, dengan janji Allah tadi, akan Allah tambah nikmatnya kita melaksanakan ibadah sholat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim.